Bawaku masuk ke hadirat-Mu dengan darah domba yang kudus. Bawaku masuk ke hadirat-Mu, kuduskan hidupku bagi-Mu. Bawaku masuk ke hadirat-Mu dengan darah domba yang kudus. Bawaku masuk ke hadirat-Mu, kuduskan hidupku bagi-Mu. Bawaku menghadap-Mu ke tempat kudus-Mu, di sana ku bersujud dan ku cari wajah-Mu. Bawaku menghadap-Mu ke tempat kudus-Mu, ku cari kedamaian hanya ada pada-Mu. Bawaku masuk ke hadirat-Mu dengan darah domba yang kudus. Bawaku masuk ke hadirat-Mu, kuduskan hidupku bagi-Mu. Bawaku masuk ke hadirat-Mu dengan darah domba yang kudus. Bawaku masuk ke hadirat-Mu, kuduskan hidupku bagi-Mu. Kuduskan hidupku bagi-Mu. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship You only. I enter to honor I am. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship You only. I enter to honor I am. Lord, I worship You. I worship
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tuntunan pelayanan TRC. Mestinya tuntunan ini saya sampaikan di awal minggu seperti biasanya. Tetapi telah saya sampaikan bahwa tuntunan itu tidak mesti saya sampaikan di setiap awal pekannya dan tidak selalu rutin gitu ya. Apalagi saya telah memberikan beberapa tuntunan, beberapa video sebelumnya, jadi sudah banyak hal yang saya sudah sampaikan. Tetapi seiring berjalannya aktivitas kita di sini, akhirnya saya berpikir ada hal yang kemudian perlu diadakan penekanan, penegasan, lebih menguatkan kita untuk melakukan hal apa yang dianggap penting dalam pelayanan ini. Nah, makanya untuk sharing kali ini saya akan memberikan tuntunan. Nah, pertama saya mau sampaikan perihal ayat hafalan gitu ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan bahwa bahasan tentang penekanan pentingnya firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini itu tidak semata karena ada SK yang ada SK dari Bu Francisca tentang kelonggaran untuk tidak menghafal firman gitu ya. Sama sekali bukan itu pemicu saya bukan itu semata pemicu kenapa saya membuatkan tuntunan perihal ayat hafalan firman Tuhan. Tetapi juga karena beberapa hal seperti kemarin di grup admin ada cerita dari admin di sana yang mereka ngobrol perihal kurangnya minat saudara-saudara yang ada di Big Internet untuk menghafal firman, dan itu saya rasakan gitu. Namun juga penekanan tentang pentingnya firman Tuhan ini juga untuk mengingatkan para sahabat lama yang sudah mulai kendur dalam menghafal firman Tuhan gitu. Jadi setiap saya mengadakan evaluasi gitu ya, ada halnya seperti saya menanyakan kembali diri saya, apakah penting, apakah memang terlalu memberatkan untuk menghafal firman Tuhan gitu ya. Nah, saya nggak mau tertipu gitu ya. Dan oleh hikmat Roh Kudus saya selalu mengerti bahwa sedangkan hamba Tuhan, oknum hamba Tuhan yang Pak PSS itu juga menganggap penting tentang pendalaman firman Tuhan sampai ada program Tadarus Alkitab dalam channel mereka. Nah, memang tidak persis sama seperti yang kita lakukan, tapi intinya adalah penekanan tentang pentingnya pengertian, pemahaman tentang firman Tuhan. Dalam program Deep Talk with Pase yang saya sudah bagikan, saya nggak tahu kalian sungguh-sungguh memperhatikan apa enggak ya setiap perkataan yang
yang ada dalam rekomendasi video, termasuk rekomendasi saya. Tapi ketika saya dengarkan itu, dikatakan bahwa kita ini kan penuai gitu ya. Kita ini pengerja-pengerja Tuhan. Kalau kita mau memenangkan jiwa, kita mau memberitakan Injil, melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, ya tentunya kita harus memiliki perbekalan firman Tuhan gitu. Jadi penting orang untuk seorang percaya yang kalau memang dia mau dipakai oleh Tuhan, dia terbeban untuk menjangkau jiwa, penting untuk dia dibekali dengan firman Tuhan. Baik dengan pengertian, pemahaman, dan juga harus ingat kan firman Tuhan itu. Karena ketika kita mau sampaikan sesuatu kepada orang lain, menasihati orang lain, kan tidak elok rasanya apalagi zaman sekarang membawa Alkitab buku. Bukan berarti saya tidak menghargai Alkitab buku, tapi kurang berhikmat ketika datang kepada seseorang dengan Alkitab buku. Bahkan walaupun Alkitab itu ada di uh, gadget kita, itu kan kurang elok ketika kita harus buka-buka Alkitab gitu. Gak ngalir lagi gitu ketika kita menjangkau orang. Jadi ketika saya pikirkan uh, kondisi-kondisi ini, akhirnya saya terus mendapatkan jawaban untuk meneguhkan bahwa nggak ada kompromi untuk tidak menghafalkan firman Tuhan bagi orang-orang yang dilayani yang dimulai dari Begin Intermediate Group. Uh, yang ada adalah uh, evaluasi pelaksanaannya gitu. Jadi kalau para sahabat lama perhatikan, sudah banyak sekali kompromi-kompromi yang yang saya lakukan menyangkut ayat hafalan ini. Kalau dulu pertama sekali satu judul itu harus dihafal sekaligus. Nah, tetapi sekarang satu judul modul itu bisa dihafal dalam beberapa kali. Itu kan sudah terjadi kompromi ya, sudah ada keringanan bagi setiap kita yang mau menghafalkan modul. Lalu ketika awal pertama sekali kami menggalakkan ayat hafalan ini, rasanya dulu itu tidak setiap bulan, tapi setiap minggu atau setiap 2 minggu ya. Tidak sejarang sekarang. Karena memang ayat hafalan yang sudah dihafalkan udah lebih banyak gitu kan. Jadi waktunya sudah dikompromi juga. Bahkan dalam rekaman undangan untuk saudara yang ada di Big Internet udah dikasih tahu bahwa minimal satu modul dalam 2 bulan. Yang penting ada aktivitas menghafal firman Tuhan. Dan dari awal selalu saya katakan bangun habit, bangun kebiasaan menghafal firman Tuhan. Beberapa di antara saudara yang baru bergabung di Big Internet, tempoh hari langsung menghafal ayat hafalan gitu ya. Itu sih nggak salah. Tapi kan yang saya mau katakan adalah bangun kebiasaan menghafal firman, miliki kesetiaan dan konsistensi dalam melakukannya. Toh kan tidak harus diburu-buru. Ingat saja bahwa dalam untuk satu judul modul itu diberikan waktu 1 hingga 2 bulan untuk menghafalkannya. Jadi sudah banyak kompromi. Kalau kami tadinya di awal itu selalu modul baru, belum ada review. Nah, jadi selalu ketemu dengan ayat firman Tuhan yang baru. Sekalipun ada beberapa memang yang mungkin sudah hafal, tapi agak jarang yang sampai hafal dengan baik gitu ya. Nah, jadi
Untuk evaluasi supaya tidak memberatkan, tadi saya sudah sampaikan, sudah ada beberapa kompromi. Misalnya satu judul modul nggak mesti dihafal sekaligus dalam satu rekaman. Lalu tenggang waktu atau masa yang diberikan juga sudah di diberikan tenggang waktu yang lebih panjang. Jadi sebetulnya tinggal kemauan kita saja. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, makanya selalu saya katakan bangun kebiasaan dulu. Bangun habit yang baik tentang merenungkan, menghafalkan firman Tuhan. Jangan merasa diri seperti anak sekolah minggu, diperlakukan seperti anak sekolah minggu dengan ayat hafalan tersebut. Bahkan sebetulnya kita yang kebanyakan di sini orang tua harus menjadi teladan bagi orang-orang di rumah untuk menghafal firman Tuhan. Berbeda sekali kualitas orang Kristen yang hidup dalam uh, punya bank firman Tuhan yang cukup untuk membekali dirinya, karena kan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan itu adalah pedang roh yang kalau kita pada sampai tahap bisa melakukan dua peperangan, perlu firman Tuhan gitu. Nah, jadi justru kebiasaan ini harus dibawa ke rumah masing-masing. Ajarkan anak-anaknya untuk menghafal firman Tuhan. Bahkan supaya jadi tambah semangat, libatkan mereka untuk menghafal firman Tuhan. Nanti kalian akan merasakan, kita kan nggak tahu Tuhan datang kapan. Kita juga nggak tahu kalau kiranya memang Tuhan kasih kita umur panjang, bisa nikmatin sampai anak cucu gitu ya. Saya mau kasih tahu, ingat perkataan saya, akan berbeda keturunan yang dididik, ditanam dengan firman Tuhan. Ditanam tentang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Itu outputnya nanti akan berbeda. Mereka akan menjadi orang-orang Kristen yang ada dalam rencana Tuhan. Mereka tidak menyimpang, bahkan dalam pekerjaan, termasuk dalam pasangan hidup. Mereka akan ketemu dengan orang-orang yang bukan cuma Kristen, tapi orang-orang yang bahkan mereka yang lahir baru gitu. Maka akan tercipta keluarga-keluarga yang bukan saja membahagiakan orang tuanya, tapi mereka menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu kan yang jauh daripada kehidupan kita selama ini kan. Kita Kristen, kita merayakan Natal, tapi hidup kita jauh, keluarga-keluarga orang-orang terdekat kita jauh daripada pergaulan dengan firman Tuhan. Agak gimana gitu ya kalau udah bicara firman Tuhan. Nah, itu kan yang salah satu tanggung jawab yang di di diterima oleh pelayanan ini. Makanya banyak orang tidak tidak sanggup mengikutinya atau tidak bersedia melakukannya karena bayangkan saja udah puluhan tahun jadi Kristen yang seperti itu gitu ya. Tetapi kan kita lihat kebanyakan orang Kristen mereka itu gagal menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan tak jarang keluarga Kristen yang perilakunya bahkan tidak lebih baik daripada orang-orang dunia. Kita lihat saja, itu kan apa? Karena mereka tidak tertanam dalam firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam pelayanan ini sampai sekarang tidak akan ada perubahan tentang ayat hafalan firman Tuhan. Bahkan saya kemarin ketika membagikan review modul gitu ya, saya lihat tentang teladan teladan tokoh teladan ketaatan total gitu. Ya, saya pikir cuma butuh 5 menit lah fokus untuk review ini, apalagi saya lakukan ketika pagi hari, langsung ingat. Karena apa? Dulu-dulu sudah dihafal dengan baik, makanya selalu saya minta kalian itu menghafalkannya dengan baik. Karena kalau di awal saja tidak menghafalkannya dengan baik, ya maka lebih
mudah untuk lupa kata-katanya di kemudian hari gitu loh. Nah, jadi sangat terbantu ketika kita sungguh-sungguh menghafal firman Tuhan, ketika review itu gampang sekali. Nah, itu membuat kita lebih menikmati firman Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah, jadi, beberapa tips saya akan, eee, tambahkan di sini untuk mempermudah menghafal firman. Yang pertama adalah tadi kan saya katakan, bangun kebiasaan dulu. Nah, hafal hafal satu ayat aja dulu, jangan dipaksakan satu modul, satu judul modul yang terdiri dari beberapa ayat gitu. Minggu ini hafalkan satu, minggu depan hafalkan satu, minggu depannya lagi hafalkan satu. Satu ayat saja satu minggu gitu ya. Nah, dan dari dulu saya sudah katakan, saya nggak tahu berapa banyak yang melakukannya. Membuatkan grup WA itu kan tidak susah kan? Setiap orang rasanya kita bisa membuatnya. Nah, buat grup pribadi yang di dalamnya kita dan hanya kita aja, tapi biasanya kalau untuk membuat grup kan harus ada minimal 2 orang. Nah, kalian bisa undang admin untuk sementara. Setelah itu kalian keluarkan admin tersebut, yang penting grup pribadi udah kebentuk gitu ya. Nah, jadi nanti ketika menghafal firman, kan saya sudah katakan tadi, tidak mesti, dalam satu rekaman sekaligus beberapa ayat. Kalau sanggupnya satu ayat atau 2 ayat, go ahead gitu. Jadi nggak usah harus ditunggu, harus hafal semuanya. Nah, buat saja rekaman-rekaman pendek seperti itu, taruh dulu di grup pribadi tadi. Saya lihat ada beberapa orang yang, langsung rekam di grup Elpar. Sebetulnya sih nggak salah, cuman menurut saya alangkah lebih rapinya kalau dilakukan dengan persiapan, ditaruh dulu di grup pribadi tadi. Lalu bisa kan didengarkan ulang. Kalau ternyata masih berantakan, bisa dihapus dan diulang. Nanti kalau udah penuh misalnya beberapa rekaman sudah dibuatkan rekaman pendek tentang satu modul, lalu dikirimkan, tinggal diteruskan ke grup Elpar gitu loh. Jadi sebetulnya kalau ada saja kemauan, pasti ada jalan gitu. Jadi, eee, seperti yang saya katakan tadi, ini juga menjadi peringatan kepada sahabat lama, yang udah lama, eee, tidak melanjutkan, ayat hafalan. Saya tegaskan kembali, tidak ada kompromi untuk tidak ayat hafalan bagi kita yang masih Elpar aktif ya. Jadi, saya berharap tidak perlu digeser dari MTRC Advance ke Begintermate nanti, ya. Ini karena saya masih punya pertimbangan-pertimbangan, makanya saya juga mau belajar sabar, gitu ya, untuk mengingatkan. Jadi lakukan itu, buat grup pribadi, hafal sesuai dengan kemampuan, taruh dulu di situ, lalu nanti tinggal diteruskan ke Elpar, gitu ya. Jadi para sahabat lama harus tetap bersemangat lakukan itu. Dan ini kiranya, tuntunan ini juga lebih membuat para saudara yang ada di Big Internet lebih memahami bagaimana melakukan hafalan itu sebetulnya nggak susah. Hanya butuh satu ayat satu minggu, masa nggak sanggup sih? Gitu kan. Ini masalah kemauan gitu ya. Nah, taruh dulu di grup pribadi tadi. Buat grup pribadi, undang satu admin, kalau udah kebentuk grupnya, keluarkan mereka. Lalu taruh di situ. Nanti kalau udah terkumpul baru diteruskan ke grup Elpar MTRC Advance gitu ya. Jadi nggak ada lagi halangan untuk tidak melakukan itu. Saya udah kasih tuntunannya tadi. Eh, nah itu tentang ayat hafalan. Kemudian eh, pada bagian kedua ini saya mau tekankan lagi, buat lagi para sahabat, saudara mengerti kenapa saya rasanya pada hari itu ya, hari Senin kesannya marah-marah gitu ya. Karena begini loh, komunitas ini itu milik kita bersama. Di 1 Korintus 14 ayat 26 berkata, "Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang
Mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, apa yang saya mau katakan di sini bahwa kita memang tidak berkumpul secara fisik. TRC memiliki uniqueness di mana kita berkumpul di dalam roh, dalam kesatuan jiwa di sosial media. Nah, tetapi uh, pesan yang sama juga bisa diterapkan dari ayat firman Tuhan yang baru saya baca. Jadi komunitas ini uh, milik kita bersama, bukan milik tim inti saja, apalagi milik pribadi pas gitu ya, enggak. Tapi komunitas ini ini menjadi satu rombongan di mana kita sepakat memiliki jiwa yang sama tentang kekristenan, yang harus baca firman, yang harus memiliki jam doa yang teratur, bahkan berpuasa, yang ada ayat hafalan, berbagi rema gitu ya. Nah, kita ini seperti sebuah rombongan, seperti keluarga rohani yang kita sepakat bersama-sama dan kiranya semakin hari semakin menyatu, punya tujuan yang sama, yaitu mengerjakan keselamatan jiwa dan mempersiapkan kekekalan bersama Tuhan di surga. Kita ini saling membangun gitu ya. Nah, jadi sangat mengecewakan ketika ada orang yang kelihatannya berpangku tangan dan gak mau tahu. Bahkan saya udah berkali-kali katakan, kita sampai dengan komunitas yang ada, kita melakukan banyak perkara, bukan cuma soal membangun iman, bukan soal menjangkau jiwa-jiwa. Itu kan menjangkau jiwa-jiwa ini kan proyek yang sangat besar. Karena Alkitab katakan bahwa satu orang bertobat di dalam kerajaan surga, maka seluruh ada sorak-sorai malaikat. Jadi bertobat itu kan bukan selalu berarti orang yang tadinya bukan Kristen kemudian percaya Yesus, tapi kita yang dengan cara hidup yang lama, hidup dalam kegelapan, kemudian mau berubah sikap kekristenannya. Yang tadinya belum taat menjadi taat gitu kan. Nah, kitalah uh, rombongan itu yang saya katakan tadi uh, sebagai keluarga rohani gitu ya. Nah, jadi sangat menyedihkan, memprihatinkan, apalagi udah puluhan tahun bersama dengan puluhan tahun, sorry, sudah tahunan bersama dengan diri saya di sini, tapi kok kayaknya kurang kontribusinya gitu loh. Untuk melakukan tuntunan, untuk saling membangun atmosfer. Saya tadi udah katakan bahwa bukan soal kita ini membangun kerohanian di sini, tapi kita oleh kepercayaan Tuhan, pelayanan ini kan telah menuntun, memenangkan jiwa. Belum lagi hal-hal yang lain. Oleh kesepakatan kita, oleh komunitas ini, akhirnya kita bisa mewujudkan seperti pelayanan diakonia, dana penginjilan. Jadi yang saya mau katakan adalah kita di sini harus merasa memiliki dan harus bahkan menganggap bahwa lewat pelayanan ini saya akan menemukan, menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya gitu loh. Makanya saya sangat gak suka lihat orang yang kayaknya nggak mau tahu gitu. Kita sudah berusaha membangun atmosfer, melayani jiwa-jiwa, bahkan tadi saya katakan melakukan berbagai pelayanan diakonia, tapi ada orang yang tidak mau tahu gitu loh. Padahal sudah bertahun-tahun sudah dibekali dengan firman Tuhan, dengan sharing yang banyak, tapi nggak ada perubahan karakternya, perubahan sikapnya gitu. Nah, jadi karena tadi saya katakan ini adalah komunitas yang
rombongan yang berguna untuk kita semua, untuk saling memotivasi, saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan, maka setiap orang harus berperan untuk membangun membangun atmosfer. Seperti tadi yang saya katakan, ada orang yang mempersembahkan sesuatu, ada yang bermazmur, ada pengajaran, ada pernyataan karunia Roh. Nah, aplikasinya untuk kita apa? Ada yang saling menyapa, melepaskan berkat, mulai dari eee, kita interfam itu kan selamat pagi, selamat, berdoa pagi, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, tetap bersemangat, gitu kan. Itu kan kata-kata mazmur, kata-kata yang membangun, yang memberikan semangat, memberikan remeh yang terbaik, kemudian memberikan kesaksian, udah dikasih kesempatan memberikan kesaksian, lakukan yang terbaik, jadi berkat, memberikan sharing juga seperti itu, memberikan sharing komentar juga seperti itu, bahkan merespon komentar juga ada. Dibangun atmosfer ini untuk kita semua, yang nikmatin kan kita semua. Orang-orang bersaksi kan di waktu yang lalu bagaimana komunitas ini berbeda, sangat welcome, diubahkan, peduli. Itu semua akhirnya kan orang bisa rasakan. Nah, itu terbangun bukan kerja satu orang saja gitu. Itu kenapa kalau saya rasakan itu di dalam batin saya, itu kenapa saya suka sangat jengkel gitu ya di dalam hati, ngelihat orang yang kok kayaknya nggak mau berbagi rema, kemudian tidak menunjukkan kesetiaan dan konsistensi dalam melakukan semuanya seperti ayat hafalan dan juga yang lain-lain gitu. Sangat memprihatinkan. Jadi kalau saya marah-marah seperti ini, terkesan, keras gitu ya, sebetulnya, mungkin kebanyakan orang yang mendengarkan sharing saya ini nggak memahami gitu ya. Sebetulnya batin saya yang paling apa ya, boleh dikatakan menderita di sini, karena saya nggak mau kan sebetulnya orang-orang yang sudah saya tuntun, udah tahunan, udah saling tegur sapa, tapi kemudian, gagal dalam membangun kerohaniannya, kemudian menjadi lemah, tidak berubah. Karena apa? Karena kebebalan hatinya, nggak mau dituntun. Karena saya sebagai guru dalam pelayanan ini berharap semuanya kita maju gitu ya. Kemarin ketika di grup admin saya katakan bahwa, kenapa beberapa orang yang diundang untuk memberikan kesaksian atau memberikan sharing modul, termasuklah yang kemudian lemah dalam menghafal, itu karena kondisi kerohaniannya. Karena tidak gampang untuk membuat sharing. Apalagi membuat sharing ya, itu tidak gampang. Kalau kondisi kerohaniannya itu tidak bugar, tidak fit, tidak prima. Jadi saya tahu, penyebab semuanya ini apa. Kenapa kok kayaknya memberikan kesaksian aja susah gitu ya, apalagi membuat sharing. Kenapa? Karena nggak ada aliran aliran dan api semangat yang deras, nggak ada aliran kerohanian yang yang menggebu-gebu di dalam hatinya. Api semangatnya itu kendor gitu. Saya paling khawatir loh masalah kerohanian. Satu mingguan sampai eee, 1,5 minggu lah, saya tidak maksimal dalam sekalipun saya lakukan, sebisanya saya gitu. Tapi selama 1,5 minggu yang lalu itu, yang paling saya khawatirkan adalah kerohanian saya. Karena kalau kita ini manusia rohani, apalagi saya, bekerja dan melayani dalam kerohanian. Kalau kerohanian saya nggak fit, nggak prima, bagaimana mau melakukan semuanya ini, gitu ya. Jadi yang saya paling concern, yang paling saya khawatirkan tentang, selama dalam kelemahan tubuh itu adalah bagaimana kondisi kerohanian saya gitu. Sampai kan memang karena kondisi tubuh juga, tapi didukung, didukung karena kerohanian yang tidak fit seperti biasanya. Makanya saya tidak ada sharing baru, ketika itu. Sekalipun sebetulnya rekomendasi video itu bukan asalan, karena saya sudah dengarkan itu baik, makanya saya bagikan. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau
kerohanian seseorang lemah, itu nggak ada aliran, eee, seperti air kehidupan gitu ya, yang dibagikan. Jadi orang-orang yang kewalahan membuatkan, kesaksian dan juga sharing komentar, itu pada dasarnya karena itu tadi, kondisi kerohaniannya itu yang memang tidak prima. Mau bilang apa coba? Seperti saya membuatkan sharing seperti ini, mau lompat kemana, mau sampaikan kemana mana, mau bagikan apa yang dapatkan, kalau persekutuannya dengan Tuhan itu tidak terjaga. Kerohaniannya, kondisi kerohaniannya tidak prima gitu. Nah, itu yang menjadi gambaran gitu. Jadi memang saya tahu di antara kita juga ada yang, belum membuatkan RSSP modul karena kesibukan, itu ada. Saya harus bicara yang seimbang gitu ya, nggak dipukul rata karena kerohanian yang lemah. Tapi kebanyakan iya, karena kondisi kerohaniannya lemah, dia juga berpikir mau sampaikan apa gitu. Karena tadi saya katakan bahwa kalau tidak ada anointing, nggak ada nggak ada api yang menggebu-gebu di dalam hati, itu akan susah untuk berkata-kata. Mau sampaikan apa, apalagi ketika rekaman kan kita nggak berhadapan dengan orang yang memberikan, seperti, eee semangat gitu ya. Tapi kayak saya rekaman ini ya saya sendiri gitu. Harus memang ada kekuatan untuk membagikan semangat sendiri. Nah, karena itu yang yang membuat saya, Eee, ya itulah yang membuat saya sangat tidak suka kalau saya perhatikan seorang udah bertahun-tahun tapi nggak sanggup untuk maintain kerohaniannya tetap menyala gitu loh. Jangan hanya punya mentalitas itu menerima menerima menerima, dengarkan gitu. Tapi harus punya sikap hati supaya jadi berkat juga. Bukankah belum paham sekarang bahwa kalau nggak ada orang-orang yang bersemangat dalam berbagi video, berdoa, menjangkau mereka, mana ada kumpulan orang yang kemudian yang tadinya nggak baca firman, sekarang jadi baca firman. Itu kan datang dari orang yang bersemangat. Nah, kalau kita melempem terus, nggak punya semangat, pasif, bawaannya itu lemah gitu, bagaimana mau berdampak, bagaimana mau menuai, bagaimana mau berdampak, berpengaruh kepada orang lain gitu loh. Nah, jadi namanya pelayanan roh itu dimulai daripada kerohanian. Makanya saya katakan, ke depan itu harus kalau merasa dirimu sudah dipanggil dalam komunitas ini menjadi bagian daripada rombongan yang bersama-sama mengerjakan keselamatan, mempersiapkan kekekalan, membangun kerohanian, bahkan menggenapi panggilan Tuhan lewat komunitas ini bisa melayani. Harus bersemangat melakukan semuanya. Ya berbagi rema lah, berbagi sharing, kalau nggak selalu berbagi sharing, merespon sharing yang dibagikan oleh yang lain, saling menyapa, saling memberikan semangat. Saudara yang dibikin internet juga, kalau nggak belajar saling menyapa, itu nanti nggak bisa deket. Sama kayak kita dengan bertetangga dengan orang orang lain. Kalau kita melemparkan senyum aja kayaknya susah gitu, kita nggak bisa dekat dengan orang tetangga di mana kita berada. Harus mau say hello gitu loh. Jadi jangan merasa eksklusif sendiri, alias menjadi orang asing di dalam komunitas. Harus belajar menyapa, "Oke, saya ikut doakan." Nanti ketika itu kan membuat kedekatan batin. Nanti ketika giliran kita didoakan, ada juga respon seperti itu. Nah, itu akan membuat kita merasa dekat gitu ya. Jadi saya berharap itu juga sudah mulai ada dalam pikiran saudara yang ada di Big Internet. Jangan cuek bebek. Bertegur sapa itu juga bagian daripada hati yang udah diubahkan, perilaku yang saling melayani gitu loh. Ya, jadi itu dibangun. Kalau setiap orang mengambil bagian, maka atmosfernya akan tetap menyala. Orang-orang baru juga nanti akan
kalau memang mereka udah ditentukan bersama dengan kita, akan merasa bersemangat untuk berada di tengah-tengah kita. Dan kita mau setia, saling mendukung, saling mendoakan, bahkan melakukan pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa, juga termasuk diakonia bagi kita yang mampu. Jangan merasa tertekan dengan ini, karena Alkitab mengajarkan ini. Karena hidup sebagai orang Kristen tapi tidak punya tangan yang terbuka bagi pelayanan, bagi komunitas di mana dia bertumbuh, itu saya berpikir itu Kristen egois. Ini belum diubahkan. Nah, harus berubah dan kita bangun ini. Tadi saya katakan untuk kita nikmati bersama-sama. Ketika satu orang nanti bergumul tentang suatu hal, kita ini udah kayak saudara, udah deket untuk saling mendukung dalam doa. Bahkan ketika kemarin saya ada pergumulan tentang keluarga saya, kakak saya bagi ke di Inesesor. Dan saya merasa punya teman yang memang akan mendoakannya gitu. Itu susah saya dapatkan di luar sana. Bahkan dengan saudara sendiri pun belum tentu saya yakin akan sungguh-sungguh mendoakannya karena mereka belum terlatih dalam kerohanian. Tapi di komunitas ini kita menikmati semuanya. Jadi kalau kita bangun, kita juga akan menikmati manfaatnya, gitu loh. Nah, itu yang saya selalu harapkan ada di dalam komunitas ini. Jadi perhatikan sikapnya ke depan. Nah, saya juga udah singgung tadi tentang pentingnya kondisi kerohanian yang prima. Jadi dalam capa saya tulis kerohanian itu merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan setiap hari. Sebab kita mesti sadar bila diri kita ini adalah sorry makhluk rohani. Makanya kan di Matius 6 ayat 33 juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jangan lihat dulu soal semua yang ditambahkan kepadamu, tapi bagaimana ayat ini menyatakan prioritas. Prioritas kita adalah hal-hal yang rohani. Kerajaan Tuhan, kebenarannya, yang berdoa, membangun kerohanian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3:2. Itu artinya apa? Porsi alokasi waktu, pikiran, tenaga itu harusnya untuk membangun kerohanian yang kita aplikasikan dalam par. Jadi itu harus terus dijaga. Kalau kondisi kerohanian kita prima, maka kita akan memiliki kekuatan batin sepanjang hari itu. Kita akan merasa damai sejahtera, ada ketenangan batin, sukacita yang membangkitkan kekuatan. Kita juga akan menjadi lebih terjaga secara rohani. Sebab kita tidak tahu Tuhan datang kapan, dan kita nggak tahu bahkan kita meninggalnya kapan, ya kan? Nah, boleh dilihat video yang saya bagikan di akun pribadi. Ada orang-orang yang tiba-tiba saja meninggal, dan itu bisa terjadi pada diri kita, apalagi dengan uh, uh, kondisi COVID sekarang gitu. Jadi diperhatikan kerohaniannya. Itu yang selalu membuat saya tidak suka ketika saya rasakan kok kayaknya saya aja yang sakit berjuang untuk mempertahankan kerohanian gitu. Apalagi kalau para sahabat dan juga saudara sehat-sehat saja, nggak sakit. Tapi kok kayaknya malas-malasan untuk melakukan semuanya. Makanya nggak jadi berkat. Tuhan lihat sikap kita, tanggung jawab kita. Apakah kita orang yang bertanggung jawab secara rohani, bisa dipercaya apa enggak, bisa kita ini menjadi berkat rohani enggak kepada yang lain. Maka Tuhan akan memberikan kepercayaan itu. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan melihat orang yang bersungguh hati untuk dilimpahkan kekuatannya. Karena itu kita harus tunjukkan kesungguhan hati dalam melakukan, dalam sikap kita dan mengikut Tuhan, membangun kerohanian kita gitu loh. Dan tadi juga saya sudah katakan bahwa kalau ada orang yang kemudian tertinggal gitu ya, padahal sudah bertahun-tahun bersama saya dalam pelayanan ini, itu buat hati saya uh, menderita sebetulnya, karena saya nggak mau kehilangan siapapun. Nah, jadi kembali saya katakan, miliki kerendahan hati untuk diajar. Makanya salah satu hal yang kita belajar daripada Yesus selain ketaatan adalah
kerendahan hati untuk dituntun. Mungkin orang-orang yang terkesan membangkang ini nggak berbalas-balasan atau menyerang saya menunjukkan pembangkangannya. Tapi sikap nggak mau tunduk untuk melakukan tuntunan itu kan sebagai bukti bahwa orang ini tidak memiliki kerendahan hati. Dan juga pada modul kita kan sudah kita belajar tentang kebebalan. Jangan bebal gitu. Miliki hati yang mau dituntun. Lagian juga kan sudah berkali-kali saya katakan harus punya sikap malu. Kan sesama angkatan kita yang misalnya di grup MTRC Advance yang bikin tournament kan kita saling udah tahu gitu. Kok kok orang ini gak mau tahu dengan berbagi rema ya, gak mau tahu dengan ayat hafalan ya, gak mau tahu dengan saling menyapa membangun rohani ya. Kan ada juga pikiran-pikiran seperti itu. Apa nggak cukup malu kalau kita ini bisanya cuma harus diingatin terus, nggak berdampak. Jangan berpikir bahwa pengupahan Tuhan itu hanya dari hal-hal besar, ketika seorang berkhotbah di mimbar, ketika dia melakukan mujizat kesembuhan. Enggak, mulai dari hal-hal kecil. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, itu ada upahnya. Membangun atmosfer, eee, saling memberkati, menjadi berkat dalam dalam perkataan, dalam sharing, dalam tindakan, itu semuanya mendapat nilai di mata Tuhan. Jadi jangan sampai udah dibekali banyak hal, diberikan sharing banyak hal, tapi kok kayaknya sikap, performanya itu jauh daripada bekal yang sudah di disampaikan gitu loh. Itu sangat mengecewakan. Miliki kerendahan hati dan jangan pelihara sikap hati yang bebal. Itu yang membuat orang, tertinggal. Jadi kalau di waktu yang lalu saya sering katakan bahwa berkat itu turun dari atas ke bawah, dari otoritas rohani ke bawah. Nah, di manakah letaknya? Di manakah kita bisa membuktikan berkat rohani itu? Yang tadi, orang yang kalau tetap dengan kekerasan hatinya, nggak memiliki kerendahan hati, bahkan kebebalan, ya berkat rohani seperti semangat, kondisi rohani yang prima, itu tidak tidak mengalir dalam dirinya dan saya terlalu yakin katakan bahwa orang-orang seperti ini itu jahat perilakunya. Kan juga tidak menjadi pelaku firman kalau dia tidak tunduk kepada otoritas rohani yang Tuhan tempatkan atasnya gitu. Tapi kalau orang mau dituntun, memiliki kerendahan hati, memiliki kesediaan, tidak mengeraskan hati, tidak bebal gitu, tidak bebal hati. Itu juga berkat rohani, berkat semangat, bahkan, eee, kalau Tuhan percayakan pada saya jiwa-jiwa, nanti lewat orang-orang ini juga akan ada jiwa-jiwa yang dipercayakan. Jadi betapa ruginya kalau orang nggak mau dituntun gitu. Diam-diam sih, tapi mengeraskan hati, bebal gitu loh. Dibutuhkan kerendahan hati untuk melakukan, mengikuti tuntunan yang diberikan. Dan saya berharap jangan cuma dengarkan hari ini, udah selesai putar rekaman, selesai lupa. Tapi harus belajar merenungkan, menyimpan, memperhatikan apa yang saya sampaikan dan terus dipraktekkan bahkan lebih baik setiap harinya supaya nggak merugi. Sekali lagi saya katakan supaya nggak merugi. Ada orang-orang yang udah sama umurnya bersama dengan saya dalam pelayanan ini, tapi sudah melakukan banyak hal. Sendirinya karena punya mentalitas cuma nerima, nggak mau berusaha, lebih mengikuti keinginan dagingnya, dalam hatinya membangkang, memiliki kebebanan hati, hanya dia cuma begitu-begitu aja. Dan orang seperti ini akan cenderung undur. Atau cuman maksimal kayak gitu aja, stagnan. Padahal hidup ini kan cuma satu kali untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau diberikan kesempatan oleh Tuhan, itu waktunya untuk memberikan yang terbaik apapun yang bisa kita lakukan. Dan tadi saya katakan bukan soal menyangkut hal yang besar, berkhotbah di mimbar yang besar, mengadakan ibadah kesembuhan, mujizat, nggak mesti seperti itu. Dari hal yang kecil,
yang dilakukan dengan tulus seperti untuk Tuhan dan itu dihargai oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi perhatikan tentang ayat hafalan, itu wajib mulai dari Begin Intermediate sampai MTRC Advance. Lalu kemudian juga perhatikan, jaga semangat. Kerohanian itu penting, itu yang harus dibangun. Bukan cuma saya karena bekerja untuk melayani, tapi kita juga udah saya katakan tadi, kalau kerohanian seseorang fit, prima, dia memiliki damai sejahtera, ketenangan batin, sukacita. Bahkan yang saya sering katakan kan, kalau kerohanian kita oke, maka pikiran kita selalu akan memikirkan tentang kekekalan, memikirkan tentang Tuhan. Kemudian juga kekuatan untuk taat, menjaga kekudusan hidup itu semakin semakin menggelora gitu. Kerinduan kepada Tuhan itu semakin besar dan itu akan mengantarkan kita pada semangat mengikut Tuhan. Tapi kalau kerohaniannya kering, baca kitab juga rutinitas, berdoa juga asal-asalan, nggak mau, bagaimana mau membangun atmosfer sendirinya aja kering, nggak punya sumber untuk memberikan dampak. Itu kan sangat mengerikan ya. Bagi saya itu sangat miskin rohani. Dan saya nggak mau seperti itu di hidup saya yang sementara ini. Saya mau di menjadi berkat dan dinikmati oleh banyak orang, bahwa oleh hidup saya banyak orang yang diberkati secara rohani, yang dimotivasi, yang diubahkan hidupnya. Itu yang Paulus katakan bahwa hidup kami ini seperti persembahan yang harum bagi Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, nggak harus full time, tapi lewat segala yang kita bisa melayani Tuhan, itu seperti persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup kita mengharumkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, pasti kita diingat oleh Tuhan. Pasti kita ada dalam hati Tuhan. Nah, pikirkan itu. Jadi jangan anggap sepele dengan sikap-sikap yang uh, yang memberikan dampak atmosfer rohani di dalam komunitas kita berada, gitu ya. Akhirnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, uh, diperhatikan. Miliki juga sikap malu, please. Udah bertahun-tahun tapi kok kayaknya harus didorong-dorong gitu. Berikan kesaksian aja kok kayaknya susah gitu. Ya itu buat saya penilaian kalau kerohaniannya memang tidak oke gitu loh. Sangat disayangkan. Saya nggak mau ada yang tertinggal, tapi kita sama-sama memperoleh yang banyak, yang terbaik yang daripada Tuhan nanti gitu ya. Ini saja yang saya mau sampaikan pada sharing hari Jumat ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. For your name is holy, holy Lord. For your name is holy, for your name is holy.